Lanjut lagi. Sekarang di aspek pengetahuan program studi akuntansi. Yang pertama, menguasai konsep teoritis, metode, dan alat analisis di bidang akuntansi, pengauditan, sektor publik, dan perpajakan. Kemudian, menguasai konsep dan teknik penyusunan informasi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi, auditing, dan audit sistem informasi, serta manajemen keuangan baik untuk korporasi maupun pasar modal. Kemudian, 3, menguasai kaidah dan prinsip kepemimpinan, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kewirausahaan dalam berbagai bidang usaha. 4, menguasai konsep metode penelitian meliputi studi kasus, survei, eksperimental, studi peristiwa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, bersifat eksploratif, deduktif maupun verifikatif, serta menguasai metode penelitian yang diimplementasikan dalam tugas aktif. 5, menguasai konsep etika bisnis dan corporate governance. 6, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. 7, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang konsep dasar pelaporan keuangan. 8, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. 9, menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi secara informasi. 10, menguasai konsep dan peraturan perpajakan dalam hukum bisnis. 11, menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi dan organisasi. Nah, itu tentang aspek keterampilan, pengetahuan, namun sekarang kita ada dalam aspek keterampilan khusus untuk lulusan kita. Jadi, diharapkan kalau mahasiswa kita selesai, maka mereka memiliki keterampilan-keterampilan khusus ini. Yang pertama, mampu menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Jadi sekarang ada artificial intelligence, dan diharapkan mahasiswa juga dapat memanfaatkan artificial intelligence untuk decision making atau pengambilan keputusan. Kemudian, mampu mengaplikasikan perencanaan dan pengelolaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi, badan maupun instansi perpajakan dan manajemen pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 3, mampu mengidentifikasi, menganalisis kondisi, risiko, dan prospek bisnis perusahaan, merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan. 4, mampu melakukan kajian empiris dan permodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada bidang akuntansi keuangan, audit sistem informasi. Kemudian akuntansi manajemen, sistem publik, audit sistem informasi serta akuntansi perpajakan. 5, mampu menyusun informasi akuntansi dan operasional penganggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk pengambilan keputusan bisnis. 6, mampu berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki secara profesional. 7, mampu mengambil keputusan manajerial secara tepat berdasarkan analisis atas informasi akuntansi keuangan profesional maupun syariah, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, hasil audit, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi perpajakan. 8, mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri konsolidasian di bawah supervisi dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan tetap yang berlaku, serta melakukan ganti lunak proses penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi kalau misalkan CPMK ini harus memanfaatkan piranti atau software. Nanti orang pelet harus lebih diperlengkapi. Kemudian yang ke-9, mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan metode akuntansi, keuangan dan akuntansi manajemen, serta prinsip-prinsip yang berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship. 10, mampu menyusun kertas kerja audit dan mengevaluasi bukti audit di bawah supervisi atas laporan keuangan, entitas, komersial, dan laporan akuntansi manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan, serta memanfaatkan pengganti lunak untuk proses audit. 11, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu
sistem informasi akuntansi yang mendukung penyedia informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengembalian keputusan organisasi dengan menggunakan teknologi. Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terakhir. 13, mampu secara mandiri menyusun laporan keuangan laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara manual maupun menggunakan piranti lunak. Nah, setelah ini ada pembagian mata kuliah dalam setiap semester. Jadi untuk semester 1 sampai yang ketiga itu di bawah dari tidak kurang dari sama dengan 20 SKS, sesuai dengan SNBP. Kalau bandingkan dengan kurikulum sebelumnya, mungkin di semester 1 sampai yang 3 itu masih ada jumlah lebih dari 20 SKS. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan SNBP di mana mahasiswa dari semester 1 sampai 3 itu masih dalam tahap adaptasi untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Makanya di SKS yang di awal itu kita minimalisir dengan mata-mata kuliah dasar. Nah, yang semester 1 nanti sebentar kurang bisa brainstorming untuk pembahasan mata kuliah ini. Untuk semester 1 ada pendidikan agama Kristen Protestan, kemudian yang kedua English, komputer bisnis, pengantar akuntansi 1, pengantar bisnis, matematika bisnis, ekonomi mikro, dan bahasa Indonesia. Totalnya ada 20 SKS. Nah, kemudian untuk di semester 2 ada pendidikan Pancasila, English for Business, pengantar akuntansi 2, ekonomi makro, hukum komersil dan pajak, pengantar manajemen, dan statistik. Nah, sekarang Bapak Ibu diminta untuk dalam pendidikan Pancasila, atau kita bisa buat juga mata kuliah sendiri, namun kalau pertimbangan kita satukan saja untuk pendidikan anti korupsi, kita bisa masukkan dalam pendidikan Pancasila dan etika. Jadi nanti pada saat ada dosen luar biasa yang akan mengajar pendidikan Pancasila, kita akan berikan capaian pembelajaran kita dan tujuan sesuai dengan visi agar supaya FPS bisa disesuaikan. Oke, dan total untuk semester 2 adalah 19 SKS. Nah, di semester 3 kita sudah masuk dalam akuntansi biaya, bisnis digital dan intelijensi bisnis, kemudian akuntansi internasional, akuntansi keuangan menengah 1, manajemen keuangan, perpajakan, kemudian bank, pasar modal, dan juga fintech atau financial teknologi. Mengapa masukkan di sini financial teknologi? Karena melakukan evaluasi juga dari mahasiswa, di mana mereka itu belum melek terhadap ini, financial teknologi. Contoh paling konkret, pakai nomor VA untuk bayar SPP mereka sangat kesulitan. Nah, ini kan berarti orang mahasiswa belum bisa lah mengerti tentang financial teknologi. Oke, orang bisa belanja secara online e-commerce, tapi rata-rata belum pakai yang namanya e-money. Justru pakai e-money lebih praktis dan ada cashback-nya lebih murah. Ini harus bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa. Kemudian ini ada 20 SKS, dan kalau kita lihat sini ada mata kuliah baru, ada bisnis digital, dan intelijensi bisnis, dan financial teknologi. Kalau melihat dengan perencanaan kita ke depan, di mana kita punya rencana untuk prodi baru, sistem dan teknologi informasi. Dan itu saya sudah lihat kompetensi dosen-dosen, nah mereka itu bisa mengajar di sini, karena mereka di transkripnya ada mata-mata kuliah seperti ini. Ada yang lulusan UPH dengan bisa masuk di bisnis digital dan juga intelijensi bisnis. Tokoh tidak kemungkinan kalau misalkan kita dapat mengembangkan kompetensi kita supaya kita bisa mengambil mata kuliah yang seperti ini, bisnis digital dan juga intelijensi bisnis. Kemudian di semester 4 etika Kristen, kemudian akuntansi keuangan menengah 2, sistem informasi akuntansi, pemeriksaan akuntansi 1, akuntansi perbankan, lab komputer akuntansi, dan akuntansi manajemen SKS 20. Nah, ini untuk lab akuntansi, lab komputer akuntansi, nah itu belajarlah software-software tentang akuntansi. Nah, ini sudah diinstal di lab komputer. Kemudian di semester 5 ada studi kelihatan bisnis,
diharapkan dengan studi kelayakan bisnis mahasiswa itu dapat mengadakan kajian-kajian lah untuk apakah bisnis tersebut bisa mendapatkan profit, kapan dia break-even point, kemudian menekankan common size lah, common size, kemudian hitunglah DP, internal rate of return, net present value, dan sebagainya. Tidak hanya sekedar menentukan kajian bisnis, tapi ada juga manajemen keuangan yang baik dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian lanjut di pemeriksaan akuntansi 2, kemudian analisa data dalam pajak dan bisnis, yang keempat kewirausahaan, 5 akuntansi terpublik, 6 akuntansi keuangan lanjutan 1, dan ke-7 pendidikan warga negara. Kemudian di semester, sebelum lanjut ini pendidikan kewarganegaraan tetapi masukan, karena ada 4 mata kuliah pokok yang harus sesuai dengan SNDT, salah satu di antaranya Bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, dan kewirausahaan. Itu mau tidak mau harus dimasukkan dalam setiap kurikulum. Di semester 6 ada isu bisnis dan perpajakan terkini, kemudian akuntansi keuangan lanjutan 2, akuntansi perpajakan, lab audit, seminar akuntansi keuangan daerah, analisa laporan keuangan, dan magang. Total adalah 24 SKS. Di semester 7 ada akuntansi hospitality, teori akuntansi, perencanaan pajak, metodologi penelitian, kuliah kerja terpadu KKD, dan kepemimpinan Kristen. Orang mata kuliah tetap orang masukkan. Selain ada 3 Kristen, ada juga kepemimpinan Kristen dan pendidikan agama Kristen. Tetap, dan ini akan jadi khas kita juga. Kemudian yang berikut ada skripsi komprehensif dan pengembangan karakter Kristen. Nah, ini yang orang semua masukkan, yang di kurikulum kita sebelumnya, ini kan mata kuliah tambahan, itu ini menjadi lembaga sharing. Tapi kalau lihat dari evaluasi, maka sebaiknya kita masukkan SKS di situ, agar supaya mahasiswa merasa ini wajib, karena ini sangat-sangat penting untuk pengembangan karakter Kristen. Supaya terumpi mahasiswa lulus kamari, itu orang karakter bagus, orang integritas bagus, jujur. Nah, ini yang paling dicari sekarang ini. Dengan jumlah SKS 7. Jadi total SKS untuk di prodi akuntansi adalah 145 SKS. Nah, sebelum masuk ke dalam indikator, jadi mata-mata kuliah ini harus bisa menjabarkan cara kita dalam mencapai visi dan misi. Nah, kalau yang tadi kan sudah ada keterampilan umum, keterampilan khusus yang saya bagikan dalam yang ini, contohnya. Jadi ada kalau rumusan sikap, ada poin A, rumusan keterampilan umum B, aspek pengetahuan C, dan aspek keterampilan khusus D. Nah, untuk mencapai indikator visi, maka dijabarkan seperti ini. Ini kan indikator prodi, SDM, sumber daya manusia yang beretika dan kristiani. Nah, capaian pembelajarannya itu dimasukkan dalam LPS yang ini, Bapak Ibu. Jadi ada A1, A2, A3, A5, A7, A8, jadi ini yang keterampilannya tadi. Kemudian ada C5. Nah, ini yang menjadi capaian pembelajaran yang akan dibagikan dalam rencana pembelajaran semester. Nah, mata-mata kuliah apa yang memuat CPL ini? Jadi CPL yang maksudnya CPL baku nanti bisa ditentukan oleh setiap dosen. CPL apa juga yang harus ditambahkan dalam mata kuliah tersebut. CPL ini maksudnya capaian pembelajaran lulusan. Nah, mata kuliah untuk SDM beretika kristiani yang pertama adalah pendidikan agama Kristen Protestan, pendidikan Pancasila, Kristen, pendidikan kewarganegaraan, kepemimpinan Kristen, dan pengembangan karakter Kristen. Itu untuk indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, untuk di bidang akuntansi. Nah, ini ada CPL-nya, ada B1, B3, B4, B5, ini merupakan pemetaannya. Nanti bisa di-share soft copy-nya. Kemudian yang menjadi unggul di bidang akuntansi, ini mata-mata kuliah, ada Bahasa Indonesia, pengantar akuntansi 1, matematika bisnis, kemudian pengantar akuntansi 2, hukum komersil dan pajak, akuntansi biaya, akuntansi internasional, akuntansi keuangan menengah 1, perpajakan, akuntansi keuangan menengah 2, sistem informasi akuntansi, pemeriksaan akuntansi 1, akuntansi perbankan, lab komputer akuntansi, akuntansi manajemen, pemeriksaan akuntansi 2, analisa data dalam pajak dan bisnis, dan akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan lanjutan 1, isu bisnis dan perpajakan terkini, akuntansi keuangan lanjutan 2, akuntansi perpajakan, lab pengauditan, seminar akuntansi keuangan,
akuntansi keuangan daerah, teori akuntansi hospitality, teori akuntansi, dan perencanaan proyek. Kemudian indikator berikut bersikap profesional di bidang. Di CPL-CPL-nya sesuai dengan kode yang tadi, jadi ada mata kuliah Inggris, komputer bisnis, pengantar bisnis, ekonomi mikro, bahasa Indonesia, English for Business, pengantar ekonomi makro, pengantar manajemen, statistika, bisnis digital, dan intelijensi bisnis, manajemen keuangan, bank, pasar modal, dan finansial teknologi, kemudian studi kelayakan lulusan, kewirausahaan, analisa laporan keuangan, magang, metodologi penelitian, KKT, dan skripsi komprehensif. Nah, dari capaian pembelajaran dan mata kuliah tadi diharapkan kita bisa menghasilkan profil lulusan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai akuntansi sektor publik. Dia bisa bekerja sebagai akuntansi publik. Nah, lulusan akuntansi sektor publik adalah sarjana akuntansi yang bekerja di instansi pemerintah dan berhubungan dengan pelayanan umum seperti di BPK, BPKP, Pemprov, Pemkot, Pemkab, dan sejenisnya. Bagian yang ditangani umumnya berkaitan dengan bidang administrasi, pembukuan, keuangan, anggaran, kemudian pendapatan, pekerjaan, dan pembelanjaan. Kemampuannya mampu menjadi teknisi akuntansi ahli yang mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan bisnis jasa dagang, manufaktur berskala besar, atau go public, dan mampu mengaplikasikan pada bidang keahlian akuntansi secara berkala, spesifik antara lain akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, sistem informasi akuntansi sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi, melalui proses penganalisisan dan data keuangan, pemilihan metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian interpersonal, dan komunikasi. Kemudian B, menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam dan penerapannya pada bidang secara spesifik antara lain akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, sistem informasi akuntansi untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Dan berikut mampu mengambil keputusan operasional yang tepat berdasarkan analisis sistem, analisis informasi dan data akuntansi untuk memberikan alternatif solusi baik secara mandiri maupun kelompok dan mampu menyajikan laporan sesuai dengan skop dan tanggung jawabnya. Kemudian berikut D, mampu melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, baik sebagai anggota atau pimpinan dalam suatu organisasi. Dan E, kemampuan dan keterampilan lulusan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang relevan dan terkini berkaitan dengan kompetensi. Dan berikut adalah auditor. Auditor lulusan punya sikap profesional, menguasai bidang audit yang bekerja di perusahaan maupun kantor akuntan publik, yang mampu menganalisa aktivitas bisnis perusahaan profit maupun non-profit sesuai dengan standar profesi audit yang menginternalisasi nilai kejujuran dan peduli dan bertanggung jawab. Yang pertama A, mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan, mampu menganalisa aktivitas bisnis di perusahaan profit maupun non-profit untuk meminimalisir risiko keuangan dan perpajakan. C, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan prosedur dan program audit. D, menguasai etika bisnis dan kode etik profesi audit. E, mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun tugas kerja audit melalui pengumpulan dan pengkisaran bukti audit atas laporan keuangan atas profit dan non-profit sesuai dengan standar audit kode etik profesi audit. Kemudian F, mampu di bawah supervisi untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan atas profit dan non-profit sesuai dengan standar audit, kode etik profesi audit, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. G, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam konteks pengembangan hasil pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang akuntansi. A, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. I, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Kemudian J, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan. K, mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. L, mampu mengkombinasikan kompetensi dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja.
M. Mampu mempresentasikan informasi dan mengumpulkan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada publik. N. Mampu menghayati nilai-nilai dalam kode etik audit yang sesuai dengan standar profesi akuntan. Kemudian, 3 adalah menjadi konsultan pajak dan konsultan akuntansi. Jadi konsultan pajak, sarjana akuntansi memberikan layanan jasa di bidang perpajakan kepada masyarakat. Kemampuan yang diharapkan sebagai konsultan pajak dan konsultan akuntansi untuk lulusan STI Ebenezer, dia mampu menerapkan prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan. Mampu menganalisa aktivitas bisnis perusahaan profit maupun non-profit untuk meminimalisir risiko keuangan dan perpajakan. C. Menguasai konsep teoritis dan peraturan perpajakan bisnis, akuntansi perpajakan dan perencanaan pajak. D. Menguasai etika bisnis dan kode etik konsultan pajak. E. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perangkat penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penerapan elemen dalam laporan keuangan, analisa laporan keuangan. F. Menguasai etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi. G. Mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan dengan baik dan sistematis untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan cara menghitung, melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai dengan kode etik konsultan pajak dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian H. Mampu menganalisa metode perencanaan pajak perusahaan profit dan non-profit sesuai dengan kode etik konsultan pajak dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian I. Mampu menyusun laporan keuangan entitas tersendiri dan atau entitas konsolidasian dengan baik dan sistematis, mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi keuangan sesuai dengan kode etik profesi akuntansi SAK yang berlaku. Kemudian J. Mampu mendesain proses bisnis dalam suatu informasi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan sistem. Kemudian K. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai ora sesuai dengan bidang akuntansi. L. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. M. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. N. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. O. Mampu mempresentasikan informasi dan memberikan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tulis kepada pemangku kepentingan. Nah, dari mata kuliah yang telah dijabarkan, maka ada mata kuliah konsentrasi untuk mendukung profil lulusan. Yang pertama, akuntansi sektor publik. Mata kuliah pendukung adalah ini: pengantar akuntansi 2, hukum komersil pajak, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, akuntansi perbankan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan, seminar akuntansi keuangan daerah, akuntansi hospitality, dan teori akuntansi. Untuk auditor, ada pengantar akuntansi 1 dan 2, akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah 1-2, pemeriksaan akuntansi 1-2, akuntansi keuangan lanjutan 1-2, lab audit, dan analisa laporan keuangan. Kemudian untuk yang terakhir, konsultan pajak dan konsultan akuntansi, komersil pajak, perpajakan, analisa data dalam pajak dan bisnis, isu bisnis dan perpajakan terkini, akuntansi perpajakan dan perencanaan pajak. Nah, itu untuk kurikulumnya. Namun sekarang juga ada pembagian untuk tim teaching. Nah, supaya dalam penyusunan rencana pembelajaran itu dapat saling kontinuitas, artinya dia sambung terus. Jadi untuk tim teachingnya, kalau yang lalu kan biasa terompak ke PS-nya sendiri-sendiri, tapi sekarang harus saling terintegrasi begitu. Nah, akuntansi sektor publik, tadi kan mata kuliah dijelaskan untuk akuntansi publik, kemudian Alfian, Oswald, dan Renata. Kemudian untuk auditor, ada Melveri, Melvin juga, dan Cik Peggy, dan konsultan
akuntan pajak dan konsultan akuntansi, ada Billy dan juga Oswan. Dan saya kira pembagian ini sesuai dengan kredibilitas dan kapabilitas dari setiap dosen yang ada. Nanti dalam pembuatan LPS itu akan saling merembuk supaya dalam mata-mata kuliah itu dapat saling ada benang merah lah mencapai capaian pembelajaran lulusan. Nah, setelah itu juga ada Merdeka Belajar. Gitu. Jadi untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini untuk prodi akuntansi. Jadi Bapak Ibu terang ada program-program juga Merdeka Belajar. Gitu. Ada program Merdeka Belajar di mana mahasiswa bukan cuma lagi bisa masuk di, kalau misalkan akuntansi terus. Nah, dia bisa masuk dalam prodi lain, baik prodi di dalam kampus atau prodi di luar kampus. Nah, kalau misalkan bandingkan juga dengan kampus lain, kalau misalkan di Manado lah, kalau misalkan Seningan, mungkin yang paling bagus kalau akreditasinya ada Universitas Sambal Pelangi, ada Universitas Kelabat, oke, sama akreditasi B. Namun untuk mencapai hal tersebut lebih biaya sedikit, orang akan lihatlah siapa mahasiswa yang mampu ataupun dapat pertukaran pelajar dari kampus lain. Nah, untuk rencana internal, jadi kalau misalkan mahasiswa akuntansi itu bisa kontrak di manajemen. Nah, ini ada kompetensi tambahan. Jadi, mahasiswa mampu merancang, menjalankan, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas strategi dari fungsi manajemen pada tingkatan operasional, pada berbagai organisasi bisnis. Kalau tadi kan akuntansi itu sekarang baru punya tambahan kompetensi di bidang manajemen, khususnya industri kreatif berdasarkan prinsip ilmu manajemen untuk menghasilkan kinerja organisasional yang tinggi. Nah, ini mata-mata kuliahnya yang bisa dia kontrak di manajemen. Sistem informasi manajemen, kewirausahaan, manajemen sumber daya manusia, evaluasi bisnis, manajemen operasional, perencanaan sumber daya manusia, dan manajemen waralaba. Kemudian berikut dia bisa ambil juga di manajemen, ada bisnis internasional, perilaku organisasi internasional, pemasaran global, startup bisnis, manajemen strategi, komunikasi, dan negosiasi bisnis, manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Itu yang kalau mahasiswa yang Merdeka Belajar kampus Merdeka. Jadi dia bisa ambil dua semester di program studi di luar dari program studi akuntansi. Nah, kemudian berikut juga ada kegiatan magang. Nah, ada kegiatan magang di mana mahasiswa dia magang selama 6 bulan. Oke, ini telah punya mitra-mitra. Kita punya beberapa mitra. Jadi kalau misalkan dia magang selama 6 bulan, itu kita bisa konversikan dengan 20 SKS. 20 SKS, jadi ada mata-mata kuliah tadi. Misalkan di semester 7, di semester 6 dia magang. Nah, ada mata-mata kuliah lain yang dia dapat dikonversi 20 SKS. Dan dia tidak perlu masuk lagi kelas. Cuman syaratnya adalah selama 6 bulan dia di bawah supervisi dari orang dosen pembimbing. Jadi kalau misalkan orang yang lalu magang 4 minggu, sebulan, setiap dosen pembimbing. Jadi kalau misalkan dia 6 bulan, berarti selama 6 bulan dia punya dosen pembimbing yang harus mensupervisi mahasiswa tersebut. Itu selama dia magang. Jadi di pengalaman kerja pasti lebih besar, dan kompetensi yang didapat pasti akan semakin baik. Punya. Oke, itu untuk prodi akuntansi. Mungkin kalau misalkan ada yang masukan. Nah, sih itu akuntansi. Jadi kalau misalkan sebelum orang masuk ke manajemen. Nah, boleh itu bisa dimasukkan mata kuliah. Sudah bagus itu.
Oke, kita langsung melanjut di manajemen. Misalkan ada. Iya, kayaknya nggak ada. Soalnya Enci Yuli ini cuma ada tebadian freeze bagi Enci Yuli pe mau ke sana. Tegang sekali sih. Yang sekarang Yuli. Karena apa yang diatur oleh ketua itu sudah mantap. Ih, ada orang baca ceritanya ada di gambar. Iya. Maksudnya apa yang kita sampaikan sudah mantap dan bagus. Oke. Iya. Akuntansi fix nih. Fix. Sah. Karena soal lewat Natal karena pe latar belakang masih Pontrang. Sorry, berobat. Oke, kita lanjut di kurikulum untuk program studi manajemen. Nah, ini tantangan kalau di akuntansi kan tadi, so lebih spesifik untuk membahas tadi kalian. Nah, kalau di manajemen ini ya memang DP tantangan ke depan itu semakin besar. Mahasiswa dalam potensi, makanya ada banyak sekali perbaikan yang dimasukkan untuk program studi manajemen dan akan bahas bersama saat ini. Jadi untuk Visi Ebenezer Manado, tadi ulang-ulang lagi, jenis yang religius, beretika, berilmu, unggul dalam persaingan global di bidang manajemen bisnis dalam akuntansi tahun 2023. Kemudian untuk visi program studi manajemen, menjadi program studi yang unggul di bidang manajemen bisnis, menghasilkan lulusan yang religius, beretika, dan persaingan global tahun 2033. Nah, rumusan pembelajaran, yang ini rumusan sikap, poin A, dan rumusan keterampilan B itu sama sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Yang akan kita bahas sekarang adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ada 6 kategori. Yang pertama, menguasai konsep dasar dan teori dasar tentang pengelolaan bisnis dan praktek manajemen dalam skala nasional, internasional, dan juga global. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dasar dan teori utama mengenai proses dan fungsi manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Jadi tetap kita akan fokus dalam 3 manajemen ini. Di pemasaran, SDM, dan juga manajemen keuangan. Kemudian 3, menguasai konsep dan teori dasar tentang perilaku, baik dalam lingkup personal maupun organisasional. 4, menguasai teknik-teknik statistika dasar, metode penelitian dalam bisnis dan manajemen, dan teknik-teknik analisis data, serta penerapannya dalam penelitian di bidang bisnis dan manajemen. Ini supaya mahasiswa tahu lah membuat proyeksi ke depan lewat metodologi penelitian. Kemudian yang kelima, menguasai konsep teori, prinsip, dan pendekatan dalam merancang, mengembangkan, dan meningkatkan usaha dengan pengetahuan, kemampuan, dan pilihan berdasarkan pertimbangan kritis dan komprehensif. Yang keenam, menguasai konsep teori dan prinsip dasar etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan nyata, baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun profesional. Aspek keterampilan khusus, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, memiliki wawasan pengetahuan di luar bidang studi yang dipelajarinya, dalam manajemen, terkait dengan urban development dan urban lifestyle, bisnis digital, serta sistem informasi. Nah, ini yang terjadi sekarang, urban development dan urban lifestyle. Mengapa sekarang terus mesti angkat ini, urban development dan urban lifestyle? Mungkin rekan-rekan sekalian sudah pernah dengar apa itu flexing. Flexing. Jadi, bagus kok begini kalau flexing, itu gampang. Orang kalau semakin dia kaya, dia akan semakin sederhana. Tapi kebalikannya sekarang. Orang itu mau terlihat kaya dan memamerkannya. Oh, sekarang ada acara-acara Sobat Miss Queen. Kemudian yang dibikin konten, dia beli nasi goreng 400 juta. Anak muda. Kemudian dia borong sesuatu Indomaret. Ini flexing-flexing yang ada dalam urban development dan urban lifestyle. Kemudian 3, memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang 4, mampu merancang, menjalankan, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas strategi dari fungsi-fungsi manajemen pada tingkatan operasional pada berbagai organisasi bisnis, khususnya industri kreatif, berdasarkan prinsip ilmu manajemen untuk menghasilkan kinerja organisasional yang tinggi. 5, mampu melakukan riset dengan tema-tema terpilih dalam ranah manajemen, pemasaran, keuangan, dan SDM, kemudian kewirausahaan, dengan menggunakan instrumen analisis yang relevan dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh, baik
dari aspek praktis maupun teoritisnya demi pengembangan ilmu dan kemajuan hidup masyarakat. Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional yang berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Kemudian 7, mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu manajemen yang mencakup manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional, perilaku organisasi, manajemen perubahan, manajemen strategi, perilaku konsumen, manajemen risiko, statistika bisnis, kepemimpinan, kewirausahaan dalam industri kreatif. Etika penelitian bisnis, regulasi pada level lokal, regional, nasional, global, kaidah dan teknik komunikasi bisnis dan lintas budaya dalam rangka menghasilkan kinerja organisasional yang tinggi pada level organisasi bisnis, khususnya industri kreatif atau kewirausahaan. Yang ke-8, mampu mengelola bisnis dan manajemen guna memenangkan persaingan bisnis global yang kian ketat dalam dunia usaha industri. 9, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan kompetensi pada bisnis internasional dan strategi, mampu mengaplikasikan pemikiran-pemikiran yang strategis di bidang manajemen dan bisnis global. 10, mampu memahami isu-isu terkait implementasi dan pengendalian program manajemen dan bisnis dalam berbagai bidang usaha dan lintas sektor industri yang diperlukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan dalam manajemen di masa datang. Mampu bekerja sama teamwork dan tampil berkomunikasi. 12, menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan perusahaan. Kemudian takut akan Tuhan sebagai karakter, yang itu nilai inti. Yang ke-14, mampu mengambil keputusan strategi berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. 15, mampu menyusun anggaran belanja dan laporan pertanggungjawaban anggaran perusahaan. 16, menganalisis laporan keuangan. 17, mampu menganalisis harga sekuritas dengan analisis fundamental dan teknikal di pasar modal. 18, mampu mengadaptasi konsep-konsep manajemen, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia untuk diterapkan di perusahaan. 19, kemampuan mengambil keputusan di bidang manajemen keuangan dalam suatu perusahaan, baik keputusan investasi, pendanaan, maupun distribusi pendapatan. Ini untuk capaian pembelajarannya. Dan berikut untuk susunan mata kuliah. Di semester 1 pendidikan agama Kristen Protestan, kemudian ada English, ekonomi mikro, bahasa Indonesia, matematika bisnis, pengantar bisnis, pengantar akuntansi 1, dan komputer bisnis. 50 SKS. Di semester 2 masuk pada pendidikan Pancasila, pengantar akuntansi 2, ekonomi makro, hukum bisnis, pengantar manajemen, English for business, dan juga statistik bisnis. Jadi kalau misalkan belajar statistik, yang lalu kan orang pakai yang statistik biasa gitu loh. Jadi ada median modus, misalkan regresi, tapi sekarang untuk kurikulum yang terbaru kita harus statistik bisnis ini perlu ada namanya studi kasus. Studi kasus untuk meramalkan, misalkan kita regresi penjualan 5 tahun ke depan akan seperti apa. Kan itu bisa lewat regresi. Nah, mahasiswa diharapkan lewat studi-studi kasus tersebut, nah mereka mengetahui lah kenyataan real di lapangan itu seperti apa. Kemudian di semester 3, komunikasi dan negosiasi bisnis, akuntansi biaya, etika bisnis, sistem informasi manajemen, kewirausahaan, bisnis internasional, bank, lembaga keuangan, dan juga teknologi finansial atau finansial. Di semester 4, nah ini mata kuliah baru juga ada e-bisnis. Kemudian big data and data analysis. Manajemen keuangan 1, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen SDM, akuntansi manajemen, dan etika bisnis. Mengapa ini harus ada e-bisnis dan big data and data analysis? Nah, pasti terus tahu lah sekarang bahwa data itu sangat-sangat penting. Contoh sekarang, jadi pada saat orang divaksin banyak sekali data yang bocor, dan sekarang jadi suatu data yang besar. Bahkan orang ini kan dipublish gitu. Nah itu bisa menjadi suatu data di mana perusahaan-perusahaan besar dapat melakukan sistem algoritma lah untuk mendapatkan suatu informasi. Nah ini harus kita manfaatkan. Orang mahasiswa mesti belajar ini. Cara mengelola data yang besar. Gojek dengan sekarang dengan sharing ekonomi, sharing facility. Nah itu lewat ini, data analysis. Facebook apalagi. Nah, semua pakai data analysis. Tanpa orang sadar di Facebook, Instagram, pakai data analysis dan mereka bisa mengetahui perilaku konsumen yang sekarang.
Nah, ini mesti mahasiswa belajar. Nah, manajemen keuangan, kalau ini rencananya ada 2. Memang untuk kalau manajemen keuangan, kalau lihat keuangan sekarang, kalau belajar, nah mahasiswa kayaknya harus lebih ditambahkan lagi, ada manajemen keuangan yang kedua. Mereka akan lebih belajar tentang proyeksi-proyeksi bisnis. Jadi ada apa namanya, orang hitung capital budgeting, nah supaya mereka lebih prefer lah untuk di manajemen keuangan. Kemudian manajemen pemasaran operasional dan seterusnya. Di semester 5 ada valuasi bisnis. Punya SKB, studi kelayakan bisnis, ini valuasi bisnis, di mana mereka itu menilai bisnis tersebut apakah bisa mendapatkan profit. Evaluasi bisnis. Ya, ada perilaku. Nah, sekarang kan sudah lebih global. Apalagi sekarang Indonesia jadi tuan rumah untuk G20, atau nanti mahasiswa itu harus belajar lah untuk perilaku organisasi internasional. Kewarganegaraan, dan ada startup bisnis. Nah, ini mata kuliah baru juga, di mana mahasiswa itu kalau misalkan dia sudah tahu formasi bisnis, punya perusahaan, punya kemampuan dalam manajemen keuangan, tahu proyeksi bisnis. Nah, dia itu harus ada pedoman ini, startup bisnis. Jadi dia bisa membuat usaha lah untuk jadi seorang entrepreneur, secara membuat bisnis startup. Apakah dia mau menjualnya lewat misalkan lewat Shopee, Lazada, yang penting mereka inilah bisa untuk startup bisnis. Kemudian ada analisis perilaku konsumen, seperti tadi yang saya bilang tuh, flexing. Analisis perilaku konsumen sekarang bagaimana? Kalau dulu orang beli baju, beli baju baru. Nah, sekarang kan orang lihat banyak sekali yang live, itu ada pergeseran analisis perilaku konsumen. Mau pakai branded, barang-barang branded, kalau ada yang second, sekarang kan banyak. Kemudian perencanaan sumber daya manusia, ada juga selain SDM, ada juga perencanaannya. Kemudian ada manajemen pemasaran retail. Nah, ini kan yang gimana sekarang tuh Indomaret, Alfamart, gimana. Kemudian berikut semester 6, ada manajemen waralaba atau franchise. Kalau misalkan orang lihat sekarang, Indomaret punya rekanan-rekanan bisnis. Ada tenan-tenan yang kecil-kecil itu, 2x2, 2x3. Nah, ini perlu ada manajemen waralaba. So, mesti belajar. Kemudian ada analisis laporan keuangan, ekonomi manajerial, pemasaran global, dan manajemen risiko. Mereka harus tahu juga tentang manajemen risiko dan mitigasi risiko. Ini mata kuliah baru juga, ada manajemen inovasi. Nah, sekarang kan dalam masa pandemi, diminta sekali itu untuk bagaimana cara melakukan inovasi. Nah, hanya ada mata kuliah manajemen inovasi. Kemudian ada manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Ini dua mata kuliah yang disatukan. Jadi ada manajemen perubahan dan pengembangan organisasi, dan juga ada magang. Di semester 7 ada manajemen keuangan 2. Kemudian metodologi penelitian, portofolio manajemen dan analisis investasi, manajemen strategi, KT, pasar modal dan Kristen, dan semester 8 ada skripsi komprehensif dan pengembangan karakter sama di akuntansi. Nah, ini untuk indikator visi studi dijabarkan dalam mata kuliah. Yang pertama untuk indikator prodinya unggul di bidang manajemen bisnis. Nah, ini ada capaian pembelajaran yang orang bisa masukkan di PS. Untuk mata kuliah ada ekonomi mikro, matematika bisnis, pengantar akuntansi 1, komputer bisnis, PA2, ekonomi makro, pengantar manajemen, statistik bisnis, komunikasi dan negosiasi bisnis, akuntansi biaya, sistem informasi manajemen, kewirausahaan, bank lembaga keuangan, teknologi finansial, manajemen keuangan 1, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, akuntansi manajemen, valuasi bisnis, analisis perilaku konsumen, perencanaan sumber daya manusia, manajemen pemasaran retail, manajemen waralaba, analisa laporan keuangan, ekonomi manajerial, manajemen risiko, manajemen inovasi, manajemen perubahan dan pengembangan organisasi, magang, manajemen keuangan 2, metodologi penelitian, portofolio manajemen dan investasi, manajemen strategi dan pasar modal, dan skripsi komprehensif. Kemudian beretika, ini CPL-nya, 2, 4, dan seterusnya, dan itu ada di bahasa Indonesia, dan mereka berkomunikasi.
kemudian pendidikan Pancasila, hukum bisnis, etika bisnis, kewarganegaraan, dan KKN. Kemudian di religius A1 dan D13, pendidikan agama Kristen Protestan, etika Kristen, kepemimpinan Kristen, dan pengembangan karakter Kristiani. Dan unggul dalam persaingan global, mata kuliahnya ada English, Sport Business, Business International, di bisnis, dan juga Big Data and Data Analysis, perilaku organisasi internasional, startup bisnis, dan pemasaran global. Nah, ini untuk profil lulusannya. Yang pertama adalah manajer bisnis retail. Karena ini Marathon, ada beberapa mahasiswa yang masuk di Indomaret, atau rapid survey di Tracer Study, masuk Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Tapi dalam posisi, orang mesti menghasilkan mahasiswa yang punya kompetensi untuk menjadi seorang manajer. Gitu. Nah, jangan cuma sampai di kasir. Nah, ini dalam profil lulusan. Mampu dalam merancang dan mengelola bisnis retail yang meliputi market research, market survey, market segmentation, product presentation, merchandising, inventory, selling, financing, franchising, and mini shop management. Kemudian B, mampu mengembangkan bisnis retail baik secara online, offline, maupun gabungan keduanya, ada omni-channel retail. Ini kalau misalkan ini ada WK1. Kemudian yang kedua, manajer keuangan. A, dia mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam kebijakan investasi dan kebijakan pendanaan, serta kebijakan hasil investasi dengan kompetensi khusus sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyusun perencanaan usaha, anggaran operasional investasi, dan pengendaliannya. 2, memahami pengelolaan pasar uang dan pasar modal. 3, mengambil keputusan investasi dan portofolio. 4, mampu menganalisis proses akuntansi dan menganalisis laporan keuangan, serta menggunakannya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen keuangan. 5, keahlian dalam membuat keputusan investasi yang meliputi proses pengembangan portofolio saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya yang sesuai dengan tujuan perusahaan dengan bantuan teknologi informasi dan juga komunikasi. Kemudian yang manajemen sumber daya manusia, manajer sumber daya manusia memiliki kemampuan dalam manajerial dan kemampuan kepemimpinan organisasi yang mumpuni dan profesional. B, mampu menangani masalah kinerja SDM, memiliki keahlian menyusun perencanaan SDM, serta melaksanakan program evaluasi kinerja. C, memiliki pengetahuan tinggi dalam kegiatan penelitian bidang manajemen sumber daya manusia, serta menguasai aplikasi bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. D, mampu menganalisis jabatan sehingga menghasilkan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan di dalam organisasi usaha. E, mampu menganalisis pasar dan bisnis dalam kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan dapat menetapkan perencanaan, perekrutan, dan penempatan SDM secara tepat. F, mampu mendesain program pelatihan dan pengembangan karir karyawan atau SDM, menguasai peraturan-peraturan kepegawaian dalam kegiatan operasional manajemen sumber daya manusia. A, menjadi manajer sumber daya manusia yang profesional, secara pendidik, birokrat, peneliti, praktisi, public relation, dan juga konsultan. I, menghasilkan manajemen kantor secara efektif dan efisien. Dan J, mampu menganalisis dan mengkritisi konsep-konsep dan teori SDM, serta menyusun dan mengaplikasikan strategi bisnis berkelanjutan dalam konteks nasional dan global. Kemudian ada manajer pemasaran. Menguasai teori manajemen pemasaran, mampu melakukan analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, memanfaatkan peluang, serta mengatasi ancaman. C, merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran. D, menggunakan alat-alat kuantitatif dan kualitatif dalam pemasaran. Mampu merumuskan strategi pemasaran sebagai masukan dalam menyusun bisnis plan. Mengimplementasikan teknologi informasi, marketing information system, dan e-bisnis. Kemudian G, jadi agen development, sekaligus pelaku bisnis berdasarkan pada nilai-nilai etika bisnis. A, membangun relasi bisnis dan berkomunikasi dengan pelaku pasar dalam negeri dan luar negeri. I, mampu menganalisis dan mengkritisi konsep dan teori pemasaran, mampu membuat keputusan dan mengelola bisnis dengan tepat dan inovatif dalam pemasaran. Nah, ini ada mata kuliah untuk profil, ada manajemen retail. Ini ada mata-mata kuliahnya, ada pengantar bisnis, pengantar manajemen, komunikasi dan negosiasi bisnis, akuntansi biaya, sistem informasi manajemen, kewirausahaan, manajemen pemasaran, bisnis profesional, evaluasi bisnis,
analisis perilaku konsumen, manajemen pemasaran retail, manajemen waralaba, analisis laporan keuangan, ekonomi manajerial, manajemen risiko, manajemen inovasi, manajemen strategi. Kemudian kedua, manajer keuangan, ekonomi mikro, matematika bisnis, pengantar akuntansi 1-2, ekonomi makro, pengantar manajemen, statistika bisnis, akuntansi biaya, sistem informasi manajemen, bank, lembaga keuangan, teknologi finansial, manajemen keuangan 1, akuntansi manajemen, evaluasi bisnis, laporan keuangan, manajemen keuangan 2, portofolio manajemen, kemudian lab pasar modal. Dan manajemen sumber daya manusia, ada pengantar bisnis, pengantar manajemen, komunikasi dan negosiasi bisnis, sistem informasi manajemen, manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, manajemen risiko, manajemen inovasi, manajemen perubahan pengembangan organisasi, manajemen strategi. Sementara untuk manajer pemasaran, ada pengantar bisnis, ekonomi makro, pengantar manajemen strategi bisnis, komunikasi dan negosiasi bisnis, sistem informasi manajemen, manajemen pemasaran, analisis perilaku konsumen, manajemen pemasaran retail, manajemen waralaba, ekonomi manajerial, manajemen risiko, manajemen inovasi, manajemen strategi. Nah, itu untuk draft kurikulumnya. Kemudian berikut untuk kurikulum Merdeka Belajar di manajemen. Jadi mahasiswa itu bisa kontrak mata-mata kuliah ini agar supaya dapat kompetensi tambahan. Jadi dia mampu mengidentifikasi analisis kondisi risiko dan proses perubahan, merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan audit. Jadi mahasiswa bukan cuma tahu jurnal atau manajemen, tapi dia bisa menyusun laporan audit. Jadi dia bisa kontrak akuntansi keuangan 1-2, pemeriksaan akuntansi 1-2, akuntansi publik, dan lab pengauditan. Jadi ini yang bisa jadi kekuatan lah untuk merekrut mahasiswa baru. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang mau masuk akuntansi, kemudian ragu-ragu karena ada kemampuan, padahal dia suka sekali masuk akuntansi, tapi dia manajemen, ataupun sebaliknya. Nah ini yang bisa tolong tawarkan untuk Merdeka Belajar kampus seperti itu. Kemudian kompetensi tambahan berikut, mampu mengaplikasikan perencanaan dan pengelolaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi, badan maupun instansi perpajakan dan manajemen pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi bisa kontrak ini, perpajakan, analisa data dalam pajak, isu bisnis, akuntansi perpajakan, akuntansi keuangan daerah, dan perencanaan. Kemudian dia mampu menyusun sistem informasi akuntansi dan operasional. Jadi bukan hanya informasi manajemen, tapi juga akuntansi, ada akuntansi internasional, sistem informasi akuntansi sektor publik, dan seminar akuntansi keuangan. Bisa juga ambil akuntansi hospitality dan akuntansi perbankan. Itu kalau untuk Merdeka Belajar kampus Merdeka untuk prodi manajemen, dan juga bisa mengambil magang di bawah supervisi dosen selama 6 bulan. Oke, nah untuk tim teaching untuk manajemen sesuai dengan potensi tadi 8 lulusan. Yang pertama, manajer bisnis detail. Ini ada Rongki, Sherly, dan ASD. Jadi orang akan berebut untuk membuat RPS untuk mata-mata kuliah ini. Jadi ada pengantar bisnis, pengantar manajemen, komunikasi bisnis, akuntansi biaya, sistem informasi manajemen, kewirausahaan, manajemen pemasaran, sampai manajemen strategi. Kemudian manajer keuangan, nanti ada Dr. saya untuk mata-mata kuliah ini akan berebut ekonomi makro, ekonomi mikro, matematika bisnis. Nanti kalau misalkan mata-mata kuliah yang lain, nanti kan ada dosen-dosen luar biasa juga, orang bisa berembuk bersama untuk membuat LPS dari mata kuliah ini. Misalkan ada pengantar akuntansi 1-2, nah kita akan berembuk juga yang di akuntansi begitu untuk membahas LPS-nya disesuaikan. Kemudian manajemen sumber daya manusia ada Rongki, Mevarli, Liz, Sherly, dan Merwin Store. Manajer pemasaran ada tim Nevoli dan Sherly, dan juga Prodi. Yaitu untuk di manajemen, dan diharapkan kalau misalkan kurikulum sekarang terlalu lebih banyak lah ke studi kasus. Jadi kan kalau sekarang kan yang kasih
audit langsung misalkan langsung memang data-data audit yang betul sudah dipraktekkan gitu. Kemudian ada pihak misalkan dulu kuliah elektronik, jadi memang analisis laporan keuangan orang langsung di laporan keuangan langsung, nah itu memang langsung dianalisis. Dan saya kira kalau misalkan orang langsung studi kasus begitu, mahasiswa akan lebih aktif lah. Orang merasa itu orang memang betul-betul di dunia kerja. Gitu. Oke. Demikian dulu untuk kurikulum manajemen. Nanti yang bisa diskusi lah setelah itu. Silakan Bapak Ibu yang ada masukan. Oke, kita dulu Jo. Mas Fitli. Ya silakan ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin kalau yang pertama sebenarnya saya berharap Encik Mari ini boleh lebih memberikan semacam brainstorming untuk orang kurikulum. Kurikulum kan ini input atau masukan nanti untuk pengembangan perguruan tinggi, khususnya di EBEN tentunya. Kemudian kan nanti ada output yang tadi orang sudah bisa prediksi mau jadi apa gitu ya. Tapi mungkin kami berharap kalau dalam revisi yang dibuat itu bukan cuma sekedar mereka tercipta menjadi orang-orang atau lulusan-lulusan yang memang ahli di bidangnya atau memang punya kemampuan atau kompetensi ilmu. Nah, orang harus lebih juga memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan masalah-masalah spiritual juga yang ada yang sesuai dengan Tompe Warna kan. Nah, ini mungkin kita agak menyinggung bagiannya Encik Mari lah sebagai gembala. Karena orang karakter building itu sepertinya di era pandemi ini itu agak terkikis ya kalau kita mau lihat ya kondisi mahasiswa. Saya kira kemarin di kampus orang bincang-bincang tentang Tompe mahasiswa model-model itu. Saya kira mungkin mesti ada semacam ya tadi saya bilang brainstorming juga untuk mata kuliah itu, khususnya mungkin terkait kalau di dalam kan kita ada agama, ada etika Kristen. Mungkin kalau ambil contoh-contohnya usah jauh-jauh kelabat itu orang nilai-nilai rohani di kurikulum itu tinggi sekali loh, ada banyak di PSKS. Mungkin sih yang pernah kuliah di Unclub. Nah, coba kenapa orang di EBEN itu juga jangan nantinya cuma menghasilkan mereka yang punya kemampuan ilmu tetapi DP kemampuan karakter rendah ya toh. Apalagi mungkin nanti mereka tercipta menjadi manajer-manajer yang handal tetapi dari kemampuan ilmu oke, tapi dari kemampuan karakter prinsip-prinsip rohani itu justru kurang gitu. Memang ada dan sudah dibuat, sudah dibentuk, digembleng sampai saat ini dengan ibadah-ibadah dan sebagainya. Saya kira itu mungkin masukan untuk meskipun itu kurikulum sudah sangat baik dibuat lihat tadi dari ketua, oke ya dengan melihat berbagai kajian-kajian dari perguruan tinggi lain, saya kira bagus. Saya mungkin berikan apresiasi ya sebagai sesama rekan-rekan dosen untuk pengembangan. Kemudian ada satu lagi mungkin tambahan. Sekarang ada lebih banyak fokus orang melihat ke perkembangan ini kurikulum dengan menitik beratkan ke IT, teknologi informasi. Nerswitli, sekarang ada satu program yang namanya itu Query ya. Pernah dengar ya Query itu ada ya. Query itu aplikasi yang menghubungkan antara bidang ilmu atau mata kuliah dengan TI, dengan teknologi informasi. Ya mungkin nggak usah jauh-jauh seperti pengembangan fintech. Kalau fintech kan orang setahu berarti ada keuangan tapi aplikasinya dipakai oleh berbagai prodi lah saya kira. Saya kira itu mungkin masukan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya memang betul terapi mahasiswa khususnya yang semester 1 dengan 3 ini. Kalau orang balik lagi yang semester 5 sekarang, atau yang semester 5 kalau pertama orang masuk mungkin orang IT tools lah lebih masuk, tapi seiring berjalannya waktu orang bisa jadi yang lebih baik gitu. Cuman sekarang memang terlebih tantangan yang ini, yang semester 1 dan 3 dan calon mahasiswa baru. Karena memang secara online tidak bisa
lebih jauh lah dalam tanda kutip mendidik mereka dalam hal itu, namun menjadi tanggung jawab orang bersama terbaik, khususnya dalam hal mungkin paling gampang dalam hal komunikasi, sopan santun toh. Kali sudah bakal ada orang istri atau suami di rumah, masa jam 2 malam mau WA, selamat malam nih, mati musuhin. Itu WA, gitu. Atau di mall, waktu dapat di mana-mana, toh, sebab kopi kan ada 5 sesuatu gitu. Yang jadi sampai tantangan ke depan. Mungkin dari Ibu Gembala, unmute dulu, klik OK. Cip unmute dong, cip mic. Iya. Ya memang kalau orang mau lihat seperti Universitas Kelabat, memang kan dorang desain dari awal toh itu kurikulum dang. Jadi semester 1 apa-apa atau apakah ada pendahuluan sebelum itu, ya pembinaan yang mungkin 2 bulan atau bagaimana, apakah sebelum berjalannya waktu semester itu mereka sudah sisihkan waktu berapa lama, ya. Jadi mereka sudah siapkan waktu itu. Nah sekarang kalau saya lihat memang sih, kalau saya lihat dari semester lalu ya, dari 2 tahun atau 3 tahun ini sampai semester 5 sekarang kan tuh yang ada kepemimpinan Kristen. Kalau pengembangan karakter baru yang tahun lalu toh, baru semester lalu toh, baru 1 tahun yang lalu 2020 2021 toh Kang. Iya, itu pengembangan karakter toh dengan pembinaan rohani ya toh, dengan pembinaan rohani yang orang lakukan. Nah, jadi sebenarnya sih cuma sekarang masalahnya sejauh mana ini seperti pembinaan rohani, sejauh mana itu ada dampak pada pada kurikulumnya dorang, sehingga mereka merasa seperti sekarang kan pengembangan Kristen so kasih satu SKS toh, jadi masuk dalam kurikulum, jadi mereka harus ikut, tidak ikut berarti tidak bisa ujian toh, begitu maksudnya. Kan kalau tidak penuhi tidak bisa ujian proposal dan lain-lain ya kan, begitu. Nah, tapi kan untuk pengembangan Kristen itu kan sebenarnya langkah-langkah yang orang ambil lalu adalah untuk ada yang sebenarnya orang mau bikin KTB, tetapi susah sekali untuk tercipta hal itu, sulit sekali. Ya, saya sudah usahakan awal saya masuk, saya usahakan tidak bisa sama sekali. Ya, jadi baku tunggu, akhirnya cuma 1-2 orang tuh datang. Jadi apa yang orang mesti bikin? Akhirnya kan waktu itu bercerita dengan Pak Fronske atau Pak Sweetly yang itu, akhirnya orang masukkan pada antara toh jam, jadi di tiap-tiap hari hampir ada jam kosong untuk semester itu. Itu upaya supaya tuh pembinaan itu bisa jalan. Tapi ternyata juga memang ternyata juga kalau untuk satu kelas itu ada 20 orang, ya yang hadir cuma 10. Ya, cuma 10. Tadinya kan orang berbagi 2. Satu kelas itu bagi 2 karena ada yang 20, enggak mungkin orang bikin pembinaan terlalu banyak. Nah, jadi bagi 2. Ternyata yang hadir kemari, yang hadir setelah dibagi-bagi 2 per kelas itu sampai waktu itu jadi berapa kelas? 15 atau 12. Sampai itu pengurus bilang, "Lu kenapa sampai banyak begitu?" Ya kan? Nah, lalu saya bilang, nggak bisa pembinaan itu dilakukan dengan klasikal sama yang mengajar sama dia nyandak juga begitu. Tapi kalau kecil kan dari hati ke hati itu bisa lebih dekat. Nah, tapi ternyata berjalannya waktu 1 semester, cuma juga hadir kemari 3 orang, 4 orang dari 10 orang, dari 13 orang hadir sedikit. Akhirnya orang terus langsung klasikal. Karena setelah klasikal tak kumpul kemarin ini cuma 10 orang. Nah, jadi sebenarnya sih warna dari Ebenezer itu orang paksakan untuk masuk. Memang itu beda dengan SD.
SD dorang nggak bisa keluar karena 1 jam itu adalah jam memang dari wali kelas, 30 menit. Ya, waktu dari wali kelas. Anak-anak nggak bisa keluar, tapi ini mahasiswa itu kan kuliah dulu satu jam, baru orang. Nah, orang suka keluar. Orang Jawa Kudus dicari di kantin, ya kan? Dicari di kantin. Nah, jadi apa ya? Bagaimana ya? Jadi orang pikirkan bersama apa yang mesti dilakukan supaya dorang itu ikut begitu. Karena kan pembinaan rohani kan ada jalan sampai saat ini. Cuma masalahnya ya memang sih saya ada ambil apa kuesioner kita bilang Pak Enci Elvira, tolong bikin akan kuesioner kong kasih ke anak-anak. Nah, so lempar pada orang yang masuk kemarin cuma 30 yang menjawab itu tentang manfaat daripada pembinaan rohani. Dan ternyata dari 30 itu dorang semua mempunyai kesan dan mendapatkan berkat dari situ. Ya, jadi saya langsung berpikir ya biar Joto 30 itu wakil dari itu 100 berapa begitu. Karena kan tuh mahasiswa aktif kan kalau mau hitung tuh semester 8 kan sudah masuk jadi kurang sekitar 100-an begitu. Biar Jo itu jadi wakil for dorang dalam penjawaban bahwa itu ada berkat for dorang dah. Jadi memang sih kalau orang mau baking seperti SD, SMP, ya, di mana ada integrasi setiap bidang studi itu dengan firman Tuhan, sampaikan saudara tuh BBI itu kan itu semua adalah mengintegrasikan materi-materi pembelajaran itu dengan Alkitab, ya. Itu kerja BBI yang dilakukan oleh Louis yang tuh apa Pak yang dari apa itu dari apa dari sekolah itu di Jakarta yang datang kemari itu. Nah, itu untuk ASI sampai sekarang belum jalan 100% itu. Ya, belum seluruhnya bisa jalan itu. Ya. Jadi saya kira kerinduan kita bersama memang seperti itu, tetapi apa ya? Sampai waktu lalu Kang Pak, orang pernah bercerita kalau yang di SMP SMA 4 minggu bagi 2 khotbah, baru minggu berikut adalah menganalisa. Toh waktu itu PA kelas tapi saya bilang sama Pak Sweetly, mau enggak dosen di jam pertama itu dalam 1 minggu di hari Senin itu PA, tapi dosen yang pimpin bukan saya begitu. Apa boleh? Supaya orang pembinaan itu khotbah minggu lalu sekarang dibahas bersama dengan dosen dengan aplikasi langsung dari dorang pediri, ya. Nah, tapi dipikir-pikir setelah saya bilang boleh enggak Pak itu, ya. Tapi akhirnya kan memang Pak Sweety bilang, "Ci, orang coba baking begitu." Ya kan? Tapi akhirnya karena sistem online jadi nggak jadi, ya, tidak jadi seperti itu. Ya, tidak jadi. Nah, jadi itu langkah-langkah memang bukan tidak ada perhatian untuk itu. PA dosen sebenarnya semua jalan tahun lalu, tapi masih sulit juga karena kalau PA lewat online rasanya kedekatan emosional itu enggak ada, ya, untuk pemimpin PA sampai Pak Sweety bilang kalau boleh untuk semester genap ini semua mesti jalan untuk pembinaan semester 1, 3, dan 5 mau bikin 1 kali lalu PA dosen semua mesti jalan. Nah, jadi itu yang terus diupayakan, ya, dan diharapkan memang dosen-dosen kalau boleh setiap kali masuk, ya, apakah DP awal masuk bercerita barang 5 menit dulu firman Tuhan, kutip 1 firman Tuhan sedikit sampaikan kepada mereka, ada pengalaman siapa baru masuk kepada materi. Nah, mungkin
hal itu perlu dilatihkan kepada para dosen begitu. 5 menit atau 10 menit dari sebelum dia mengajar dari materi yang akan diberikan begitu. Jadi apa ya? Terserah apa mau orang mau bikin integrasi. Tapi enggak gampang loh itu. Iya, betul. Integrasi analisis umpama dari analisis akuntansi. Kok sekarang orang mau ambil integrasi firman Tuhan dari situ. Nah, itu akan berubah sama DP materi. Ya, orang mesti satu demi satu pokok bahasan, mesti bagaimana tuh integrasi itu disampaikan. Nah, memang juga Pak Fronsky pernah bilang, Cik Mari, studi apa kok di Kelabat, orang ketat sekali. Sampai masuk tuh ke pemimpinan Kristen kan waktu itu. Langsung masuk tuh ke pemimpinan Kristen. Orang tambah Jo, tambah itu satu. Wong tuh lalu tambah lagi pengembangan karakter Kristen. Jadi tapi kalau orang mau bahas kalau di Kelabat orang per kitab memang dia bahas di situ. Injil Lukas tuh tentang Tuhan Yesus lewat Injil Lukas, lewat Injil Yohanes. Memang orang ada bagian itu ya. Tapi kalau orang apa bisa seperti itu? Tentu terserah dari sekolah tinggi, no? Begitu. Terserah dari sekolah tinggi. Apakah bisa? Karena kita lihat di sini tuh semester 2, semester 3, semester 5A. Jadi ada 3 semester yang memang tidak tersentuh dengan tidak tersentuh dengan kerohanian. Dengan kerohanian toh? Nah, apakah boleh kasih masuk biar cuma satu SKS atau bagaimana materi atau bagaimana? Apakah tuh pembinaan rohani juga untuk perubahan ini apakah masih mau masuk atau bagaimana? Nah, itu perlu dipikirkan, no? Begitu. Jadi terserah orang sih siap, no, untuk melaksanakannya asal dari pimpinan dulu bagaimana mengalokasikan itu, ya kan? Iya. Oke. Ya, kami kembalikan kepada ketua. Jadi memang sudah beberapa kalau yang lalu kan sih memang di kurikulum itu hanya ada 3 yang memang diakui. Cuma pertama cuma Pak. Iya, tapi etika nanti masuk setelah kita ada. Masuk etika 1. Nah, baru masuk ke pemimpinan Kristen, baru masuk pengembangan karakter. Gitu. Nah, kalau yang lalu pengembangan karakter itu memang tidak dihitung SKS. Jadi mahasiswa mungkin itu memang cuma rasa kewajiban, itu cuma tidak dimasukkan dalam SKS. Makanya dalam kurikulum ini itu termasukkan dalam bentuk SKS supaya mahasiswa tahu bahwa itu terhitung lah dalam sebagai suatu satuan kurikulum. Dan memang kalau mau sharing juga kalau misalkan kita di Kelabat kalau mau membandingkan dengan STI, yang jadi hal utama sekali adalah soal di waktu. Kalau orang kan kuliah sore 1,5 jam, 1,5 jam, kalau di Kelabat kan dalam waktu dan juga sangat panjang. Nah, waktu kita S2 juga di Kelabat, jadi tidak semua dosen sih, cuma ada beberapa dosen yang memang kalau misalkan kita jadwal presentasi, itu diwajibkan untuk sharing lah atau buat devotion. Jadi setiap mahasiswa buat devotion setiap minggu. Nah, itu ada sampai karena orang mata kuliah itu 3 jam, jadi bisa dapatlah 15-20 menit kita saling devotion. Namun kalau 4 orang itu dia memang satu kendala ada di waktu itu, apalagi pas bekerja. Kalau semua lebih lama, sampai materi karena cuma 1,5 jam itu sangat-sangat dipadatkan, begitu. Dan orang semua pulang semua pulang malam. Gitu. Sementara kalau mungkin di reguler karena orang memang masih belum bekerja, dan orang waktu santai itu yang memang masih sangat-sangat orang menikmati. Jadi memang satu kendala itu di waktu, namun memang orang masih terus berusaha supaya dapat perjalanan baik lah untuk sampai
kegiatan sharing untuk pengembangan karakter Kristen, pada lebih kita sebagai dosen yang bisa menjadi garam terang lah untuk mahasiswa. Ini satu tantangan besar buat orang semua. Itu makanya Sobat Cerita juga dengan Farli yang masih sebelum ikut Bina Rohani. Nah, orang upayakan di bulan depan itu paling rencana tanggal 26 Februari langsung mau bikin sih. Itu kegiatan. Tanggal 26 apa, Ner? Tanggal 26 apa? Oh iya. 26 Februari. Iya, orang semua jalan dengan Bina Rohani, khususnya mahasiswa yang memang belum pernah tersentuh kegiatan Bina Rohani. Nanti kita akan lebih kuatkan di sana, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, kalau misalkan ini surat edaran juga sudah ada yang 100% tatap muka, nah ini orang bisa manfaatkan untuk orang menguatkan karakter, khususnya karakter pertanian bagi sampai mahasiswa. Oke, Memang, mungkin boleh. Memang benar begini, kita sih pernah yang lalu ya, pernah bercerita dengan UPK, minta tuh pengurus-pengurus UPK datang cepat, supaya waktu jam pertama, dorang baca sama dengan dosen, santapan harian dulu, baru mulai. Jadi sebelum mulai, ini ambil 15 menit dahulu mau masuk. Tapi kendalanya adalah ini UPK ada yang kerja toh. iya, itu. Ya, jadi orang mau datang itu. Jadi memang jadi serba dorang enci, orang suka yang reguler cuma ada beberapa orang. Untuk kelas lain siapa mulia. Jadi itu jadi kendala memang. Saya punya niat juga dorang sebelum mulai baca firman, doa, ada renungan pendek begitu. Tapi masalahnya sekarang adalah siapa yang mau tangani itu. Kita ada rencanakan UPK, tapi alasannya sekarang, itulah yang ada kerja, tak mungkin ketuk orang datang tuh jam 3 baru balik ulang di kerja, baru keluar lagi, tak mungkin kan itu begitu. Jadi itu memang orang pergumulan karena tuh waktu kuliah itu yang jadi kendala ya. Jadi akhirnya cuma doa. Jadi diharapkan kiranya tuh warna itu jangan sampai hilang ya, doa tiap hari sebelum mulai dan sesudah ya. Jadi doa sebelum mulai dan doa setelah selesai itu tolong itu dilaksanakan dengan tertib dan konsisten oleh para dosen gitu. Baik dari luar maupun dosen tetap gitu. Oke, mungkin dari yang lain masukan tentang kurikulum kan? Unmute. Ya, kalau misalkan sudah ada terus semua tutup gitu, nanti yang mata-mata kuliah ini akan segera langsung running, itu akan dibuatkan SK dan dokumen kurikulum secara lengkap, dan kita akan waktu untuk orang rapat evaluasi. Ini minggu tenang nanti orang cari waktu lagi setelah ujian akhir semester. Itu sekalian orang rapat by setting dan juga orang upgrade pengetahuan tentang pengisian. Jadi supaya orang lebih berkualitas. Karena sekarang upayakan juga dengan bagian akademik itu, kalau yang lalu kan orang secara fisik sama nanti sekarang semua kegiatan yang mulai dari ujian komprehensif, nah semua sudah dibuat rekam jejak digital supaya pada saat orang butuh dokumen sudah membuka kemari, semua tinggal download masing-masing. Jadi ada cloud di situ yang bisa download di buku pelajaran. Mungkin kalau misalkan soal ada lagi, kita akan dengan doa di Elvira bisa tutup jalan bahas lah.
pimpinan, Bapak Ibu dosen, di bawah yang ada. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau begitu baik di tengah kehidupan kami, terlebih di tengah tugas pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami sudah mengikuti revisi kurikulum untuk prodi akuntansi dan manajemen. Bapak memberkati setiap apa yang sudah kami putuskan untuk saat ini. Biarlah di tengah persaingan yang ada, di tengah tantangan yang ada, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan supaya apa yang kami rindukan untuk Setia Ebenezer tentunya boleh menjadi berkat bagi apapun yang ada di sekitar kami Tuhan. Baik untuk setiap mahasiswa yang ada, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka pun boleh menjadi pribadi yang bukan hanya memiliki ilmu, tetapi mereka juga boleh menjadi pribadi yang memiliki karakter yang takut akan Tuhan saja. Kami menyerahkan Tuhan setiap kerinduan kami untuk kemajuan Setia Ebenezer. Kami serahkan Tuhan yang campur tangan untuk semuanya itu. Sehingga setiap kerinduan kami itu semua boleh jadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap dosen-dosen yang ditunjuk untuk mencapai apapun yang dirindukan untuk setiap prodi yang ada, berikan mereka kerjasama, berikan mereka kekompakan, berikan mereka juga kerendahan hati, sehingga oleh karena kemurahan Tuhan, mereka boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dengan baik, sehingga oleh karena kebaikan Tuhan, semua yang dirindukan itu dapat berjalan dengan segala baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang berkati, sehingga apa yang akan kami lakukan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Sambil kami terus berdoa untuk kegiatan kami, terlebih khusus untuk ujian minggu depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang ambil alih. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih pada Cukup Kira dan demikian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadirannya pada rapat hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Selamat sore semua. Halo. Bye. Ya, terima kasih. Ya. Pak Alvin. Terima kasih. Tua.